Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham dari sektor healthcare dan lainnya. Pertama ada Sido, kedua KLBF, ketiga Silo, keempat IRA, kelima KF, keenam INAP, ketujuh HIL, kedelapan SAME, ke-9 METS, ke-10 DGNS, ke-11 APIA, dan terakhir PMMP. Dua ini yang di request ya, APIA dan PMMP. Langsung saja ke saham pertama ada Sido yang ditutup di 500 menguat 0,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dia bokar semarinya Sido itu masih didistribusi oleh AK ya. Nih 273.000 lot yang nampung tipis-tipis walaupun memang beberapa broker asing. Langsung saja ke teknikalnya, baru berjuang untuk mencoba naik lagi. Kalau dilihat volume meningkat dan dia bagi dividen. Dividennya 12,6 di tanggal 1 November. Ex-date-nya hari Senin dan sudah ditutup. Ya pokoknya sekarang supportnya pakai 478 itu bisa jadi sandaran Bapak Ibu untuk stop loss. Kalau dia jebol stop loss, tapi kalau Bapak Ibu mau sabar menunggu sampai profit, kalau menurut saya harga sekarang juga harga murah, fundamental bagus, ya oke lah untuk Sido. Pokoknya di bawah 500 itu makin murah. Tapi yang untuk trading jangka pendek atau swing pendek ya, yang targetnya juga nggak terlalu tinggi, mungkin ke 560, 550, ya pertimbangkan stop loss kalau dijebol 478, ya paling 4% ya, 6% ya, cukup dalam juga ya. 5,6% dengan reward 14% lumayan kalau dapat ya. Karena kalau ISG itu tembus nanti 6.900 bahkan ke 7.000, ya Sido pasti naik juga, ada kedapatan flow, tenang aja ya. Di bawah pun turun kalau nggak pakai stop loss juga nggak masalah. Tapi ini disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing, bukan perintah jual dan beli juga. Dan ini silakan dianalisa kembali. Seperti untuk Sido, harusnya sih bertahan di atas 500 tuh bagus Sido. Langsung saja ke selanjutnya ada KLBF yang ditutup di 1615 menguat 1,57%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya KLBF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, KLBF sikat aja, tapi disclaimer ya. Oh, ini sih kecil kemungkinan membentuk low baru lagi. Ini kayaknya low terendahnya 2 bulan ke depan atau tahun ini. Jadi ada peluang dia nge-swing atas mengarah ke resistennya 1700. Dan dia itu mantul dari area konsolidasinya 2022 atau 2021 ini sampai 2022 ini ya. Nah, ini kan kembali ke sini. Nah, oke, nggak harusnya oke. Kalau Bapak Ibu nekat di bawah 1550 ya tinggalin aja dulu. Gitu aja ya. Untuk LBF kalau yang nyangkut dari atas, ya saatnya ini average down. Menurut saya average down aja, gak masalah. Nyangkut pun aman aja lah. Kalau untuk LBF sabar aja nunggunya. Kalau yang trading ya silakan juga bagaimana pertimbangan strateginya. Pokoknya indikasinya lemah kalau di bawah 1550 untuk KLBF. Seperti itu KLBF. Langsung saja ke selanjutnya ada Silo yang ditutup di harga 2470 menguat 0,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Silo diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Silo bagus ya. Saya juga dulu punya tapi sudah saya TP dan akhirnya naik banyak ya. Ya namanya trading ya, kalau sudah sampai target atau dia kena trailing stop ya TP ya, nggak ada yang salah kok. Nyesel nggak sih? Kan 2500 ya, enggak lah, ngapain nyesel, karena memang trader tuh kan punya strategi juga, punya target harga atau pasang trailing stop. Kalau kena TP ya sudah, ada pilih saham lain ya, gitu aja. Yang penting tuh portofolionya bertumbuh, nggak harus satu saham naik 100%, 20%, biarpun tipis-tipis mungkin naik 5%, TP beli saham lain, pindah lagi. Yang penting tuh setiap bulan atau setiap per 3 bulan atau bisa setahunnya itu portofolio bertumbuh ya. Kalau namanya trading ya mestinya lebih dari RDPU yang cuma 45% ya. Kalau pertumbuhan portofolio setahunnya cuma 45% ya terlaluan. Ya sudah capek trading, portofolionya bertumbuh cuma segitu kan. Targetnya tuh bulanan seperti itu ya. Tapi ya namanya market tuh kadang bisa loss, kadang profit, ya itu bagian dari trading ya. Seperti itu. Untuk Silo kemana lagi nih arahnya? Nih kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high 2600 arahnya ya, sampai 2000 ya, mungkin 2800 itulah masih bisa naik. Tapi harga sekarang sudah beresiko ya, tergantung Bapak Ibu aja. Untuk Silo juga sudah saya rekomendasikan di video komunitas YouTube Borneo Trader itu, bahkan dari kalau nggak salah Agustus sampai September ya, lagi-lagi di bawah ini ya.
Dia lagi di area 2000 sampai 1500 nih, sudah saya rekomendasi September kalau nggak salah. Saya rekomendasikan suruh beli dan stop loss di bawah 1900. Ya target saya pertamanya itu 2200 saja. Targetnya kan 10% aja sebulan, itu September itu dia naik ke 2100. Oktober baru dapat 10% ya. Kalau ada yang beli ya sudah dapat. Kalau ada yang tetap follow lanjut naik ya sekarang dipasang trailing stopnya. Jangan sampai balik BP. Kalau sudah profit 12-15%, jelek-jeleknya sisakan berapa lah. Misalnya 10% atau 7%, jangan sampai balik BP. Ya, jangan ada nyesal. Itu aja. Seperti itu untuk silo. Langsung saja ke saham selanjutnya ada IRA yang ditutup di harga 480 menguat 1,26%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya IRA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, IRA lagi konsol, lagi berjuang untuk bertahan. Kemarin dia sempat rebound ke harga berapa tuh? 494 tapi kena profit taking. Kalau dilihat volumenya itu rapi seperti sisir ya, nggak tahu ada cantiman apa, ada cerita apa, apakah repo atau lainnya. Kalau IRA nih tunggu dia tembus 500 saja dulu lah ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau seperti ini skenarionya, jebol 480 itu tinggalin aja. 4% udah pejam mata tinggal. Itu aja. Kalau dari harga sekarang ya menurut saya 4% tuh ideal, udah cut loss saja atau maksimal 5% lah cut loss saja dah. Jangan harap-harap lagi lah untuk IRA. Ya harus rebound. Kalau bisa minggu ini tembus 500 tuh menarik tuh untuk IRA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KF yang ditutup di harga 790 menguat 12,85%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat bukan sebenarnya KF diakumulasi. Luar biasa KF ya. Mantul dari 700. Dia tuh sempat naik tadi 875. ARA kali ya. Coba lihat KF. Iya ARA ya. KF tapi kena guyur. Nih. High-nya hari ini di 875 dan auto reject atasnya tuh di 875. Berarti dia ARA tapi kena profit taking, kena guyur. Besok bisa lanjut ya? Ya bisa-bisa aja. Kondisi sekarang supportnya bisa dipakai itu berapa nih? 780, 760 itulah. Ya, tapi ini disclaimer bagaimana strategi Bapak Ibu aja karena likuiditasnya itu tipis nih. Bid offernya dia tipis ya. Jadi ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja lah. Kalau nge-swing saham ini boleh nggak sih ya? Boleh-boleh aja. Pertimbangkan ya kalau gagal bertahan di atas 760 itu untuk stop loss ya. Untuk stop lossnya KF. Seperti itu KF. Langsung saja ke saham selanjutnya ada INAF yang hari ini ditutup menguat 6,42% ke harga 464. Dan juga INAF hari ini ARA. Ya, dia tadi sempat ke 478 tapi kemudian kemungkinan kena guyur. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya INAF diakumulasi. Tapi Bapak Ibu perhatikan tadi likuiditasnya tipis. Ya, kalau yang nggak bisa bermain trading di saham-saham. Tapi kalau Bapak Ibu lihat nih likuiditasnya sangat tipis. Kalau saya sih enggak lah. Kalau dilihat teknikalnya ya bagus nih. Dia mantul dari 430. Kemana arahnya nih? 480 arahnya. Sampai 490. 500 arahnya kalau jalan ya. Kalau memang momentumnya naik. Ya harusnya sih tembus juga. Minggu ini ya. 480-nya itu. Tapi ini disclaimer untuk INAF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada HIL yang ditutup di 1515 menguat 0,66%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya HIL diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya HIL cukup bagus di atas 1500 sudah. Pakai aja 1500, nggak perlu nunggu sampai bawah terlaluan. Kalau sampai jebol lagi 1500-nya itu atau 1490. Ini harusnya dijaga nih. Walaupun ekor-ekor panjang dari atas sepertinya sih masih arahnya atas ya. Tapi ini disclaimer. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja sekarang supportnya itu yang harus dijaga 1500 sampai 1490. Support kuatnya mana? 1400 jauh. Kalau saya nggak perlu nunggu bawah ya, terlalu dalam dan belum tentu naik, tapi sudah floating loss lama mungkin nunggunya. Tapi kalau Bapak Ibu mau silahkan juga ya. Support code-nya tuh 1400. Support minornya ya mestinya kalau mau naik ya jangan turun dari 1500 ya, paling 2%, 2,5%. Kalau beli harga sekarang, tapi disclaimer untuk HIL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SAME yang ditutup di harga 330 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya SAME di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SAME bagus. 320 tuh bisa jadi sandaran supportnya. Ya apalagi ISG indikasinya bullish. Kemungkinan besar sih bertahan. Kalau tiba-tiba dibuang risknya kecil tuh paling 4%.
Tapi ini disclaimer juga, tapi tunggu candle hijau aja lah kalau mau beli ya. Kalau ada candle hijau satu candle, nah baru Bapak Ibu pertimbangkan beli. Tapi kalau mau nawar di bawah 330 sampai 320 itu juga boleh, biar risknya kecil. Kalau di bawah 320 Bapak Ibu stop lossnya nggak terlalu dalam, ya bisa atur aja bagaimana strateginya. Karena kalau ini jalan dia bisa nge-swing atas sampai 380, lumayan kan, bisa sekitar 13-14% tuh dia nge-swing atas. Coba hitung ya, kalau ini jalan 16% malah ya, risknya 6% aja kalau mau ya, atau gagal bertahan di atas 360 tuh 4,5% aja, 5% lah loss stop lossnya. Rewardnya 16%, jadi risk reward 1/3 untuk SAME. Seperti itu SAME. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada METS yang ditutup di harga 50 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, gila me. Kalau dibakar semuanya METS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya METS. Nggak tahu nih ada cerita apa, METS ini tiba-tiba dibuang satu candle ya aja ya, 19% terus konsol di bawah di 50. Wait and see aja dulu lah, jangan harap. Nih yang sering saya bilang ya, kalau dia jebol 58, 59 di bawah 60 tuh sangat mungkin ke 50. Lihat dia dibuang dalam satu candle. Kalau nggak pakai stop loss tuh sekarang udah lengket 50 kan, memang bisa jualan, tapi ya kurang oke lah. Mending wait and see aja dulu untuk match ya, belum menarik. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada DGNS yang ditutup di 280 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker kemarinnya DGNS hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, DGNS masih di atas, masih bagus di atas 268. Oke, targetnya itu kalau dia bisa nge-swing atas 300 tembus, siap-siap uptrend. Tapi hati-hati ya, jangan nanti bisa seperti MET. Kalau dari jebol 268 mending stop loss aja ya, bagi Bapak Ibu yang punya, daripada dibawa nge-swing bawah sampai 220. Siap, karena ada peluang besar bisa aja dia kalau jebol 270 sampai 268-nya itu bisa nge-swing ke 220. Kalau saya jual dulu ya. Tapi daripada DGNS, mending sekalian SIDO atau KLBF itu ya kalau mau, tapi ya lambat gerak. Kalau DGNS nih jalan volatil ya cepet naiknya ya. Ya tergantung bagaimana strategi Bapak Ibu dan kesukaan kenyamanan saham-saham yang pilihannya. Seperti itu. DGNS. Langsung saya ke saham selanjutnya, ada APIA yang cukup signifikan naik 5,37% ke harga 510. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya APIA ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, APIA bagus di atas 480, dia offset sedikit habis itu rebound. Jadi kemana arahnya? 550, 540 itu minimalnya ya. Ke atas nggak ya? Kalau saya lihat polanya ini ke atas, tapi memang ada prosesnya. Sabar aja kalau Bapak Ibu mau ya. Sekarang boleh beli ya, boleh. Di 500 sampai 510 itu boleh-boleh masih beli. Pokoknya kalau mau pertimbangkan stop loss, kalau gagal bertahan di atas 480. Udah gitu aja. Tapi harusnya sih dijaga. Dan dia ini sahamnya Pak Tanoko yang belum naik banyak, yang lagi di bottom. Dari semenjak IPO dia sudah turun dalam ya. Dari harga tertingginya pas IPO dia udah turun 50%. Dan sekarang menurutnya saatnya bangkit. Jadi seperti itu untuk APIA. Ini menarik juga sama APIA, kalau Bapak Ibu mau sudah bagi dividen juga, dan dia itu setiap tahun itu 2 kali bagi dividen. Jadi seperti itu ya untuk APIA, menarik kalau Bapak Ibu mau beli APIA. Tapi ini disclaimer, saatnya bangkit kalau menurut saya. Apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan volume mulai meningkat di area bawah. Konsolidasinya juga bagus. Seperti itu untuk APIA. Langsung saya ke saham terakhir, ada PMMP yang ditutup menguat 13,98% ke harga 326. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PMMP diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, PMMP sudah bagus, sudah kembali ke atas 320. Kalau saya ada cut loss PMMP, jujur aja ya, karena memang pas nih buangan di tanggal 1 November saya jual dulu ya, karena dalam banget kan ya. Kenapa nggak di hold aja, kan hijau tuh dekat lagi, misalnya beli di 320 330 kan bisa balik nih, sudah dekat lagi. Ini kan pas sudah terlihat chartnya. Kalau belum terlihat kan kita nggak tahu. Itulah gunanya trading plan saya buat ya, untuk menghindar kerugian yang lebih dalam. Tapi saya dapat aja gantinya dari yang lainnya kan, seperti itu. Yang penting kalau memang harus cut loss dulu, bongkar dulu portofolio, nanti beli lagi sama yang lain. Tapi saya akan perhatikan lagi ya. Sekarang support yang harus dijaga itu 310. Harusnya sih kalau memang mau uptrend nggak turun lagi dari 310. Kalau dia turun ya gagal. Itu aja untuk PMMP. Ya, dia sudah di atas EMA 200-nya, sudah di atas resisten. Ya, ini bisa dikatakan false break
ya dia 2 hari aja di bawah terus naik lagi. Ya berarti memang mau naik kayaknya. Ya seperti itu. Untuk PMMP cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.